Bang Nurdin, kalau ada yang bisa dipesan, itu kan berarti mengonfirmasi bahwa bisa saja dari paslon atau kandidat yang sedang mengikuti kontestasi, itu yang memesan, yang membayar. Itu menurut Bang Nurdin juga sah-sah saja, apakah dari kandidat tidak punya hasrat untuk mengintervensi hasil dari survei tersebut? Jadi begini, saya pernah ikut pilgub ya. Jadi saya paham betul tentang lika-liku survei gitu ya. Tapi itu public tracking. Jadi kalau dikatakan sponsor dan membiayai, itu pasti paslon. Pasti yang memesan itu. Tapi apakah ini kemudian pesanan itu ada titipan bahwa harus membuat bagus atau memenangkan, itu tidak. Nah, tetapi ada juga lembaga survei yang memang bisa digunakan untuk itu. Tapi dalam tingkat strategi, saya menggunakan 5 konsultan. Ya, ada konsultan survei, ada konsultan pemenangan, ada konsultan untuk jaringan, ada Monep. 4 konsultan saya gunakan itu. Ada konsultan untuk publik. Nah, tapi ada konsultan yang memang kita pakai, ya khususnya konsultan pemenangan dengan konsultan Monep, itu yang objektif sekali, sama sekali tidak bisa karena kita butuh itu, kita butuh yang objektif, kita butuh yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang menjadi masyarakat dan potensi kita sudah sampai di mana dan kemampuan kita sudah sampai di mana. Tapi ada suatu strategi bahwa kita perlu publish yang kalau ada paslon yang memang terlalu tinggi dan sebagainya, kita perlu kemungkinan hasil survei itu bisa mempengaruhi daripada pikiran, sikap daripada pemilih. Jadi surveinya tidak dipublikasikan? Tapi itu strategi. Nah, bukan justru kita survei, kita intervensi, dan itu ada lembaga, tapi itu bukan portrait bukan ya. Ada lembaga survei bisa kita gunakan, tapi itu kepentingan paslon untuk strategi opini. Nah, dan pernah saya lakukan itu, gitu, dalam rangka untuk ikut mempengaruhi daripada sikap, pikiran daripada. Ini berarti ada satu testimoni ya, survei itu dalam tanda kutip bisa dipesan. Sepanjang survei itu dibayar oleh paslon, maka tidak mungkin objektif 100%. Nah mungkin, ya. Disuruh belum tentu, ya, mungkin tidak. Tetapi dia ada rasa untuk membantu daripada yang mengorder itu. Nah, usul saya, Persepi mungkin bisa usulkan lembaga survei dibiayai oleh KPU gitu. Jadi jangan dibiayai oleh paslon, sehingga objektivitasnya masih 100% itu. Dibiayai oleh paslon. Dan jadi kalau dibiayai oleh paslon tidak mungkin 100% objektif. Tidak mungkin. Tapi kalau kata Mas Duri tadi, udah dibiayai sama paslon. Tapi kata Mas Duri tadi mau dibiayai apapun tidak bisa diintervensi. Sekalipun tidak ada permintaan, jangan salah, potretnya tidak mau. Tapi responden siapa melakukan? Responden juga yang melakukan pengambilan sampel. Tapi surveyor tidak tahu siapa misalnya yang ya dalam konteks ini misalnya yang secara administrasi mengurus soal kebutuhan terkait dengan survei. Oke, berarti ini ada dua pendapat ya. Jadi tidak ada bias itu gitu. Tidak ada bias kalau menurut poltreking, kalau menurut Bang Nurdin tetap saja 100% itu tidak bisa sangat objektif lah kalau yang membiayai paslon. Jadi gimana dong Persepi untuk menertibkannya? Menurut saya ini soal supply demand. Ya. Memang ada, mungkin paling nggak pengakuan Bang Nurdin Halid tadi bahwa ada juga mungkin politisi-politisi yang mau menggunakan survei yang kira-kira mereka bisa atur dirilis atau tidak, atau mungkin ekstrimnya diubah angkanya atau tidak, itu kan ada itu. Jadi ada demand-nya. Pas survei mereka jelek, gak usah dirilis. Gitu iya, ada demand-nya nih. Jadi sekarang tergantung memang integritas lembaga survei. Dan memang tugas Persepi untuk menjaga ini. Makanya antara lain kita melakukan berbagai hal. Misalnya teman-teman yang menjadi anggota Persepi harus menunjukkan bahwa dia punya statistician yang benar. Dia juga punya kejelasan tentang pengurusan organisasi dan seterusnya. Harus ikut training dan seterusnya. Pada akhirnya kan sama aja. Kita juga tidak bisa. Makanya kalau ada laporan masyarakat, kita lakukan pemanggilan seperti sidang Dewan Etik itu. Tapi harus ada laporan dulu ya Mas Philip? Ya, memang mencegah karena dari awal nggak bisa tuh. Misalnya memang diwajibkan saja mereka harus declare siapa sponsornya, siapa pemesannya. Kalau dalam berbagai kesempatan di dalam forum-forum Persepi, kami sudah sering menyampaikan bahwa cantumkanlah pendanaan. Cuma maksudnya begini, kalau politisi-politisi itu kadang-kadang saya yakin, saya nggak pernah ngalamin, punya namanya non-disclosure agreement. Jadi itu antara si politisi dengan lembaga surveinya. Menurut saya yang harus lebih menggerakkan masyarakat untuk kritis terhadap lembaga survei adalah satu media, ya kan? Media yang harus kejar, tanya, ini dananya dari mana? Kalau enggak, ya bisa ditulis saja, menolak menjelaskan siapa sumber dananya, misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman, dan kita Persepi pernah mengadakan training untuk teman-teman media. Misalnya bagaimana membaca survei secara kritis, sehingga mungkin akan memperbaiki dan juga ikut menyumbang
pada sebetulnya survei ini kan di Indonesia relatif baru. Oke. Opini publik itu baru terjadi karena kita makin demokratis. Karena itu suara individu penting untuk diketahui. Satu, buat politisi menghemat uang. Karena dia tahu misalnya, oke, di daerah ini pengalaman Bang Nurdin misalnya di kabupaten ini ternyata saya udah itu kasus yang hilang aja, udah nggak mungkin saya menang di situ. Oke, Mas Philip. Untuk apa kita harus taruh misalnya investasi banyak pemenangan di sana dan lain-lain. Itu sebenarnya antara lain itu. Dua juga menjadi pemandu buat masyarakat. Sama kayak advertising lah. Orang membuat iklan kan supaya produknya dibeli. Tapi kan ujungnya adalah bagaimana pembelinya kritis terhadap iklannya. Nah, survei juga sama menurut Oke, saya. baik. Nanti kita akan bicara soal pengaruh survei sebetulnya terhadap persepsi publik itu seberapa jauh. Tapi saya ingin tanya juga nih kepada Bang Ciko. Pramrano melakukan pemesanan itu tidak untuk di Jakarta, pesan survei supaya survei Pramranonya jadi bagus nih dibandingin RK Suswono. Tahu kita enggak, dan masyarakat juga tahu sih siapa sih yang dekat dengan Pramrano dan PDI Perjuangan. Iya kan? Carta Politika kan paling dekat. Sampai hari ini surveinya Carta Politika kita di bawah kok. Jadi ini kita ngomong fair aja gitu. Masalah Carta Politika itu kita pesan apa enggak itu bisa the point ya. Tapi poinnya adalah itu tadi, kalau mau siapa yang dekat dengan kita ya kan, lembaga survei mana, tokoh mana yang bilang tokoh netral yang dekat dengan kita itu siapa kan semua orang tahu. Jadi nggak bisa tapi saya ingin sedikit membela apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi ya. Saya rasa lembaga itu nggak bisa punya integritas. Yang punya integritas itu manusia. Ya, kita nggak bisa. Ini kita hidup di negara yang bukan di negara, bahkan di dunia yang polisi aja bisa jadi penjahat kok. Iya kan? Ini kenyataan. Jadi kita ini debat kusir. Kalau dibilang enggak, kita pasti enggak. Sorry ya Mas ya. Tapi kan intinya kita nggak tahu 1, 2 orang, 3 orang di dalam bisa disogok sama orang. Ya. Iya kan? This is the world that we're living in. Ya, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Makanya di Amerika juga ada bagaimana push polls itu dilarang, ya kan? Cara-cara bertanyanya seperti apa sih ketika lo melakukan polling? Kan itu juga diperhatikan. Baik. Jangan mengarah sehingga memang akan menguntungkan salah satu kandidat misalnya. Kan itu bisa aja gitu. Tapi kan itu betul-betul harus detail dan setiap harinya, dan itu diperbarui lagi metode-metodenya untuk bagaimana bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Itu satu hal. Ya. Tapi kan kembali lagi kita bicara soal uang, Bos. Ya kan? Semua orang ada harganya, tergantung berapanya. Itu kan kata-kata orang. Oke, Iya kan? baik. Orang itu cuma 3 Indonesia macam. ada sistem ya, ada sistem proses yang Nanti ditanggapi lagi ya, Bapak-bapak ya. diperbaiki lagi. Makanya saya bilang polisi aja bisa jadi penjahat. Nah, apa yang kita dikatakan Bu Ciko mempertanyakan itu, sistem di itu adalah kepolisian, peluang. mempertanyakan Misalnya sistem gini. di lembaga-lembaga lain. Apakah lembaga kita lebih hebat sistemnya dari lembaga lain? Kan enggak. Nah, saya tidak menuduh siapa-siapa. Oke. Ya. Tapi saya tidak mau juga mengatakan tadi lembaga itu bisa kredibel atau berintegritas. Yang bisa berintegritas itu manusia, dan manusia itu satu persatu, dan dia bisa ada di mana aja. Dia bisa jadi direkturnya, Nah, jadi dia ruang bisa itu- juga ruang jadi itu sebagai tercipta polsternya, sebagai yang mencari suara responden. Ya kan, ini kan bisa terjadi Baik, di mana. saya akan Jadi memberikan kita ruang juga tidak kepada bisa narasumber yang mengatakan lain, tapi kita ada harus jeda lagi ya. 100% Kontroversi untuk lembaga akan siapapun, kembali sesaat termasuk lagi. partai politik. Oke. rekam Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.